Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan satu topik yang cukup menjadi perhatian. Mungkin bagi kebanyakan dari kita sebagai para pekerja, para karyawan, yaitu mengenai PHK. Dari apa yang sudah ada dalam berita, itu sudah terjadi PHK khususnya di daerah-daerah industri seperti daerah Jawa Barat. Banyak pekerja yang mengalami PHK karena penutupan pabrik. Nah, oleh karena itu, dalam podcast kali ini saya akan mencoba untuk membicarakan mengenai PHK ini. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pertama-tama, saya ingin membicarakan mengenai terjadinya PHK itu sendiri. PHK yang terjadi khususnya di Indonesia itu lebih banyak disebabkan penutupan pabrik. Penutupan pabrik ini jadi para pekerja akhirnya ya di PHK. Nah, kenapa terjadi penutupan pabrik? Sebenarnya banyak alasan atau banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin bisa saja karena upah minimum yang terlalu tinggi, atau mungkin karena persaingan usaha yang semakin kompetitif dari waktu ke waktu, atau mungkin ada perubahan strategi perusahaan sehingga memutuskan untuk menutup pabrik atau bahkan mengubah model bisnis. Intinya banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya PHK, terjadinya penutupan dari pabrik. Nah, sebenarnya kondisi ini sudah bisa dibilang ya terjadi bertahun-tahun. Di satu sisi ada semacam keinginan untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada para pekerja, pada karyawan. Ya tentunya supaya bisa memiliki penghidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain perlu juga mengakomodasi keinginan dari pengusaha, dari perusahaan agar bisa mendapatkan profit. Untuk bisa mendapatkan profit, tentunya selain dari peningkatan pendapatan, tentu dari efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini salah satunya berupa biaya gaji, biaya yang digunakan untuk membayarkan upah kepada pekerja, kepada karyawan. Jadi bisa dikatakan terjadinya PHK ini bisa saja disebabkan oleh faktor tersebut untuk melakukan efisiensi. Nah, dengan adanya efisiensi ini, tentunya kan sebagai perusahaan atau dari sudut pandang pengusaha akan bisa meningkatkan profit. Nah, tentunya ini adalah satu situasi yang saling bertentangan. Jadi keinginan pekerja dengan keinginan pengusaha atau perusahaan itu berbeda. Nah, kondisi PHK ini tentunya perlu menjadi perhatian, baik dari segi pemerintah, baik dari pengusaha, ataupun juga kepada kita masing-masing, khususnya yang bekerja sebagai karyawan. Tentunya kita sebagai karyawan bekerja di sebuah perusahaan yang menjadi tempat bekerja kita. Nah, tentunya ini harus menjadi fokus utama. Fokus utamanya yaitu
adalah mengenai bagaimana untuk bisa menghindari PHK dan amit-amitnya kalau PHK itu terjadi. Nah, mari bahas pertama-tama mengenai untuk bisa mencegah. Nah, biasanya terjadinya PHK itu kan lebih diarahkan kepada pekerja-pekerja yang bisa dikatakan levelnya rendah. Mungkin contohnya seperti buruh pabrik, atau mungkin office boy, atau mungkin supir. Intinya adalah yang para pekerja dengan tingkatan yang rendah lah. Itu lebih rentan terjadi PHK. Ini bisa disaksikan, mungkin teman-teman bisa juga sempat mendengar berita-berita soal PHK ini. Itu banyak yang terjadi PHK itu dialami oleh para pekerja kelas bawah. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Tapi pada intinya adalah ketika kita menjadi seorang karyawan, tentu ini adalah satu risiko yang harus kita waspadai. Saya juga sebagai seorang karyawan juga mengalami hal ini. Tentunya ini menjadi satu hal yang menjadi concern lah, hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, paling penting adalah meningkatkan skill. Meningkatkan skill ini bisa saja melalui kursus, pelatihan, ataupun mungkin juga melalui tingkatan sekolah, dalam artian mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang baru lulusan SMA bisa coba untuk mengambil gelar sarjana. Atau mungkin yang baru S1 bisa ambil S2. Atau kalau misalnya memang tidak memungkinkan, bisa melalui kursus-kursus yang dapat meningkatkan keterampilan. Intinya adalah terus belajar untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan diri, mengupgrade diri kita supaya bisa memiliki nilai tambah. Nah, tentunya ketika misalnya kita memutuskan untuk ambil S1 atau S2, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu tentunya suatu hal yang baik. Jangan sampai termakan oleh kata-kata para influencer luar sana yang bilang kalau sekolah itu tidak penting. Bagi saya pribadi, sekolah itu penting. Karena sekolah bisa menghasilkan atau memberikan satu output, yaitu ilmu yang bisa digunakan oleh para siswa, para peserta didik. Tentunya ketika misalnya kita mengambil sekolah, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu pasti ada keterampilan-keterampilan atau skill set tertentu yang telah kita pelajari. Mungkin banyak influencer luar yang bilang sekolah itu tidak penting karena tidak mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pribadi, mengenai mengatur finansial, mengenai berinvestasi, apapun itu. Walaupun memang ada benar ya, tentunya tidak semua. Karena kalau misalnya berbicara, misalnya untuk berinvestasi, ada kok yang mengajarkan, sekolah yang mengajarkan hal tersebut. Lebih tepatnya sih di universitas.
tingkatan perguruan tinggi. Tapi balik lagi, kita harus melihat bahwa ada sudut pandang yang perlu diubah. Jangan sampai kita terpaku kepada satu perkataan dari influencer tertentu yang menjadi satu keyakinan atau satu konsepsi yang mutlak. Kita perlu melihat bahwa sekolah, walaupun memang ada berbagai macam kelemahan, entah itu sistem pendidikan, entah mungkin ada hal-hal lain di luar itu, tapi peran sekolah itu tetaplah penting. Karena ketika misalnya kita bersekolah, kita mengikuti kursus, mengikuti pelatihan, ada skill set, ada kemampuan baru yang bisa kita pelajari. Entah itu bisa meningkatkan kemampuan kita menjadi lebih baik, atau bisa memperoleh keterampilan baru yang memberikan nilai tambah bagi kita. Tentunya ketika kita memiliki satu keterampilan yang lebih tinggi atau keterampilan baru yang didapatkan, tentunya itu bisa menjadi nilai tambah ketika misalnya kita mau untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, atau tentunya bisa mencegah agar kita tidak mengalami PHK. Tentunya ini tidak mutlak, tapi setidaknya perusahaan ketika mau mem-PHK satu karyawan pasti harus menilai dong. Menilainya apa? Dari keterampilan, skill set yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Apakah sepenting itu? Kalau misalnya memang skill set, keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tersebut sangat amat penting, ya tentunya perusahaan akan berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk melakukan PHK. Terkecuali memang dalam keadaan yang sangat terdesak, seperti misalnya perusahaannya bangkrut, memang tidak beroperasi lagi, ya tentunya itu sudah menjadi cerita yang berbeda. Tapi kalau misalnya perusahaan ini masih menghasilkan profit, memutuskan untuk relokasi pabrik ke tempat yang menurut perusahaan lebih murah, tentunya kemampuan kita akan dilihat oleh perusahaan. Bisa saja karena kita memiliki keterampilan yang meningkat, atau kita memiliki keterampilan baru yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, itu bisa mencegah perusahaan untuk melakukan PHK kepada kita. Bisa saja mungkin berpikir untuk ikut relokasi ke lokasi baru. Atau mungkin misalnya kita berada di cabang perusahaan, bisa saja ditarik ke kantor pusat. Ya tentunya semua itu balik lagi kepada preferensi dari setiap dari kita. Mungkin ketika tawaran itu datang, belum tentu kita bisa menerimanya. Ada berbagai macam faktor. Entah itu keluarga, entah itu mungkin preferensi pribadi, atau mungkin karena adanya satu kenyamanan. Intinya adalah ini bisa menjadi satu bentuk pencegahan. Memang tidak mutlak, tapi ini bisa memberikan nilai tambah. Nah, terus membahas mengenai apa yang harus dilakukan ketika mengalami PHK ini. Nah, di sini saya mengutip berita dari Kompas. Dalam waktu 3 bulan terakhir di daerah Jawa Barat, itu sudah ada 2.650 pekerja yang kena PHK. Nah, tentunya ini di satu sisi memang menjadi satu pukulan berat. Siapa yang mau untuk kehilangan pekerjaan? Bukan karena mengundurkan diri, tapi karena kondisi PHK seperti ini. Tentunya tidak ada yang mau. Tapi ketika ini terjadi, ya memang
tidak bisa diubah lagi. Tentunya harus mencari pekerjaan baru. Atau mungkin ada pilihan yang lain, membuka usaha, itu bisa saja, sah-sah saja. Tapi yang saya mau tekankan adalah ketika misalnya terjadi PHK ini, mungkin memang kondisi setiap orang berbeda-beda. Tentunya saya lebih melihat bahwa ketika terjadi PHK, bisa jadi itu adalah sebuah peluang untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan refleksi diri, menentukan langkah berikutnya. Ya, tentunya juga bisa menjadi satu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Balik lagi, dengan kursus, pelatihan, dengan mengambil pendidikan yang lebih tinggi, itu bisa menjadi satu pilihan. Nah, terus saya juga ingin membahas mengenai hubungannya dengan keuangan pribadi kita. Nah, tentunya sebenarnya ada semacam fase atau semacam proses di mana kita harus memiliki dana darurat atau cadangan dana, di mana misalnya ketika kondisi ini terjadi, kondisi PHK ini terjadi, kita bisa memiliki adanya satu bantalan dana yang bisa kita manfaatkan. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan hal ini, tentunya bisa menjadi satu keuntungan bagi kita. Keuntungan untuk bisa mempersiapkan diri. Dengan adanya dana darurat, ya itu bisa membantu. Selagi kita melakukan lamaran kerja, kita melamar kerja, mencari pekerjaan baru, mungkin belum ada panggilan dari perusahaan yang kita lamar, tentunya adanya dana darurat ini bisa membantu. Lalu kemudian investasi. Menurut saya ini juga menjadi satu poin yang penting. Khususnya ketika misalnya kita kondisinya adalah masih bekerja, kita masih bisa mendapatkan penghasilan tetap secara bulanan melalui gaji, melalui upah. Nah, dengan berinvestasi, tentunya ini membuat kita berpikir secara jangka panjang. Berpikir mengenai hal-hal yang bisa saja terjadi di masa mendatang. Mungkin saat ini sebagian dari teman-teman bekerja di perusahaan yang besar, perusahaan yang bonafit, perusahaan dengan gaji yang mungkin cukup besar, yang dapat memenuhi kebutuhan teman-teman, atau bahkan bisa memenuhi keinginan dari teman-teman. Tentunya itu satu hal yang patut disyukuri. Tapi ketika kita melihat secara jangka panjang, tentunya itu tidak cukup. Perlu melakukan investasi. Dengan berinvestasi, teman-teman itu bisa mempersiapkan entah itu mungkin untuk pensiun, atau bisa mencapai kepuasan finansial, apapun itu tujuannya. Tentunya dengan berinvestasi itu tidak ada salahnya lebih tepat ya. Dengan berinvestasi, mungkin ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti PHK ini, hasil investasi bisa membantu untuk menutupi biaya-biaya yang kita keluarkan. Setelah terjadinya PHK, kita tentu masih tetap melanjutkan hidup, perlu melamar kerja. Di satu sisi kita memiliki dana darurat, di sisi lain kita memiliki investasi. Hasil dari investasi tersebut bisa dipergunakan untuk membantu. Ya,
banyak orang yang bilang ini sebagai pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini tentunya didapat dari hasil investasi. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi di saham, ya berarti adanya dividen atau capital gain. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi di properti, tentunya uang sewa yang bisa digunakan. Atau mungkin berinvestasi di obligasi, tentunya berupa bunga atau kupon obligasi. Nah, dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan preferensi teman-teman, tentunya bisa membantu teman-teman mungkin ketika dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti PHK ini. Tentunya ini sebagai satu bentuk kewaspadaan untuk bisa berpikir secara jangka panjang. Nah, kalau misalnya memang teman-teman dalam kondisi yang baik, tidak terlihat adanya terjadi PHK, tentunya ini tetap menjadi satu hal yang penting. Karena balik lagi, ketika misalnya kita bekerja, itu tidak selamanya kita bisa menggunakan tenaga kita untuk terus bekerja. Makanya di Indonesia pun juga ada namanya kan pensiun, masa pensiun. Usia pensiun itu sekitar 55 sampai 56 tahun di Indonesia. Ya mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa untuk memperpanjang. Jadi karyawannya bisa tetap bekerja walaupun usia pensiunnya sudah lewat. Tapi balik lagi, bukan masalah di usia, tapi di tenaga. Karena seiring waktu berlalu, seiring usia bertambah, tentu tenaga teman-teman, tenaga saya, itu tidak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, sudah pasti perlu untuk berpikir secara jangka panjang. Nah, kesimpulannya adalah ketika misalnya terjadi PHK ini, perlu beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan agar bisa entah itu mencegah atau mungkin juga memang misalkan terjadi PHK, kita bisa mendapatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi. Kemudian perlu mempersiapkan dana darurat agar bisa bersiap-siap, berjaga-jaga ketika menghadapi kondisi seperti ini. Dan tentunya berinvestasi. Ketika kita masih bekerja, kita masih mendapatkan penghasilan, segeralah berinvestasi. Instrumen investasinya apa? Itu kembali ke preferensi teman-teman. Tapi yang jelas dengan berinvestasi bisa untuk mempersiapkan diri, tentunya juga ketika menghadapi kondisi seperti PHK ini. Jadi sekian pembahasan mengenai kondisi PHK. Ketika PHK terjadi, bagaimana untuk mencegahnya, atau mungkin ketika terjadi PHK itu, ya tentunya saya berharap teman-teman mendengarkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Dan tentunya pastikan teman-teman untuk menantikan konten-konten lainnya seputar dunia keuangan dari podcast Journey Wealth ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.